Perasaan saya pertama kali masuk pondok pesantren Darul Huda, saya sedih, khawatir, dan juga bingung karena ditinggalkan oleh orang tua untuk menuntut ilmu. Namun lambat laun sampailah saya di kelas 3 KMI. Sampai saya berpikir apakah saya bisa bertahan atau tidak. Dan alhamdulillah karena takdir Allah dan doa dari guru serta orang tua dan support dari teman-teman, sampailah saya di kelas akhir ini. Dulu Ana ngerasa gak bahagia, gak betah di tempat ini, rasa begitu asing. Dan Ana datang dengan banyak pertanyaan serta keraguan. 1 tahun gak betah, coba 2 tahun, lalu lanjut 3 tahun, sampai kelas 3 SMP satu persatu teman Ana memilih pindah sekolah. Ana pun sempat berada dalam perimbangan antara bertahan atau meninggalkan tempat ini. Awal masuk pondok ada rasa ragu, sedih, takut, karena sepertinya nggak mudah bagi taksifi yang harus mengejar target dalam waktu 3 tahun. Tapi Ana yakin, Ana pasti bisa, karena ada Allah yang selalu mengiringi di setiap langkah. Hal yang paling sulit ketika masuk pesantren itu ketika kita harus bisa memahami sifat-sifat teman kita yang baru dan memahami pelajaran yang belum kita ketahui sebelumnya. Perjuangan ini menjadi saksi bagaimana kesuksesan Ana di masa depan nanti. Melelahkan karena Ana harus mengejar target selama 3 tahun dari kelas 1 KMI sampai kelas 6 KMI. Pengalaman ini menjadi langkah awal menuju proses belajar yang penuh makna kedewasaan. Sampai pada akhirnya kita disatukan dalam beberapa kegiatan yang dimana kegiatan itu dapat memberikan efek baik, kayak perbedaan yang dulu terasa nyata gitu, perlahan berubah menjadi kekuatan. Dan tanpa kami sadari, kami tidak lagi dikenal sebagai reguler ataupun intensif, tetapi satu keluarga dan satu cerita yang sedang berproses untuk tumbuh bersama. Menjadi munazomah atau P3M itu merupakan pengalaman yang begitu berharga bagi saya. Ketika saya naik kelas 5, menurut saya P3M itu hanya sebuah organisasi yang menyuruh santri untuk melaksanakan kegiatan. Tapi bagi saya P3M lebih dari itu. Ya pastinya berat, soalnya kami pas menjadi anggota hanya mengikuti arahan. Kini kami yang memberikan arahan tersebut. Dan ini juga bukan sekedar jabatan, tapi amanah yang harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Capek sih pasti. Di sana kami harus bisa bagi waktu. Selain bagi waktu, kami juga sering begadang. Belum apalagi kalau misalkan ada yang susah diatur. Tapi dari sana Ana belajar banyak dan dapat pengalaman baru. Ana tuh masih ingat ketika awal naik ke kelas 5, dimana Ana sendiri diamanahi diberi tanggung jawab untuk menjadi bagian keamanan dan mengajar. Ya awalnya berat karena disuruh ngurus santri, menegur santri, jadi panutan santri atau memberikan contoh yang paling terbaik dalam diri anak sendiri untuk santri. Tapi sekarang sadar bahwasanya semua itu pendidikan. Tapi yang paling penting ketika menjadi munazomah itu adalah konsistensi dan amanah dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Dan untuk kedepannya, saya mempunyai pesan untuk adik-adikku sekalian. Semoga suatu saat nanti ketika kalian menjadi munazomah ataupun rois munazomah khususnya, semoga kedepannya pondok ini bisa lebih baik lagi dipimpin oleh antum semua. Terima kasih semua. Perjalanan panjang selama 1 tahun kepengurusan telah berakhir.
Satu babak baru telah usai. Ribuan kenangan terukir indah. Dari program kerja yang telah kita wujudkan bersama, setiap kegiatan yang kita lalui penuh makna dan pembelajaran. Terima kasih untuk setiap momen yang telah kita ciptakan. Setiap kontribusi kalian sangat berarti untuk kemajuan pondok ini. Maaf jika selama kepengurusan kami masih banyak kekurangan dari kami. Kami pamit undur diri. Kepada pengurus periode selanjutnya, jadilah lebih baik dari kami. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkutat. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang indah. Ini sumpahku padamu untuk biarkanmu lebih baik. Carilah diriku. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dari persatuan, perjuangan, dan doa yang kami genggam, lahirlah sebuah generasi yang tak mudah dipatahkan, yang akan terus menebar manfaat, mengukir prestasi, dan menjadi cahaya bagi umat di setiap jejak pengabdiannya, yaitu The Invincible Generation. Time never stands still. It moves from one generation to another, carrying dreams, hopes, and responsibilities. Every generation faces its own challenges, and every generation lives its own legacy. Today, a new chapter begins, invincible in spirit, incredible in growth, unstoppable in purpose. And here we are, the Invincible Generation. Nama akan kita sentuh sekarang tahun 2025 Invincible Generation Takbir. Ayo kita buka ya, aktivitas kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Takbir. Invincible Generation.
hilang selama yakin masih digenggam. Lelah pernah singgah dalam langkahku, namun kalian di dekatku, dan ku bersyukur dipertemukan di jalan yang satu. Kita adalah mimpi yang dijaga dalam doa yang terus menyala. Walau nanti arah berbeda, persaudaraan tetap terjaga. Jika esok kita berjauhan, jangan biarkan mimpi padam, karena hati yang pernah satu takkan hilang oleh waktu. Siapakah pemuda yang paling beruntung? Tentunya mereka yang bukan hanya sekedar dedikasi dipertaruhkan, namun juga wawasan, dan lebih dari itu adalah mereka memiliki dedikasi iman dan takwa. Inilah yang harus kalian miliki, dan ini menjadi modal bagi kalian karena kalian sebagai santri dan santriwati dari Darul Huda. Pastikan itu semua terus menjadi kehidupan kita yang menyatu dalam semua lini kehidupan kita. Kita menyatu dengan kehidupan di masyarakat, namun kita tetap memiliki dedikasi luhur dan akhlak yang selalu kita junjung tinggi. Dengan cara apa? Pengamalan yang lebih optimal lagi dari semua nilai-nilai Islam yang kita miliki. Pastikan kita kerjakan itu dengan penuh optimal. Yakinkan kita bisa, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Invincible Generation, semoga kalian jadi generasi yang terbaik, generasi yang soleh-soleha, sukses dunia akhirat. Setelah keluar dari pondok ini, kepakanlah sayapmu setinggi langit. Jangan takut dengan ketinggian. Tataplah masa depan. Ketika dalam profesi apapun, berkarya, tapi jangan minta jasa. Selalu ingat pada pijakan bahwa kita berpijak di bumi. Artinya kita senantiasa hidup tawadhu, tidak sombong. Walaupun sudah menggapai cita-cita, sudah menjadi orang sukses, tetap kita sadar kita adalah berasal dari bumi, berasal dari tanah. Artinya tetap tawadhu, tetap rendah hati. Itulah kemuliaan seseorang, itulah kemuliaanmu. Letaknya pada ketawaduan. Bertakwalah kepada Allah, insya Allah kamu jadi orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai, hari ini kalian selesai dari pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darul Huda, Invincible Generation. Kalian akan meninggalkan pondok, akan meninggalkan bangku di kelas. Pondok tempat kalian berjuang, pondok tempat kalian beribadah, pondok tempat kalian menempa ilmu, tempat kalian mendapatkan adab, tempat kalian belajar akhlak. Namun selesainya kalian bukan berarti selesai pula belajar, selesai pula berjuang, selesai pula beribadah, selesai pula berakhlak. Justru perjalanan hidup, perjuangan baru akan dimulai. Karena kalian yang sebenarnya adalah akan terlihat setelah kalian keluar dari pesantren ini. Oleh karena itu, perlu meningkatkan ilmu, perlu meningkatkan akhlak, perlu meningkatkan wawasan, perlu meningkatkan ibadah, perlu meningkatkan interaksi sosial atau muamalah,
dan perlu meningkatkan hal-hal yang lainnya yang dibutuhkan oleh umat agar kalian mampu kembali kepada masyarakat menjadi perekat umat. Oleh karena itu didoakan mudah-mudahan apa yang didapatkan di pesantren bermanfaat untuk diri kalian, untuk kedua orang tua, untuk masyarakat, lebih umumnya lagi untuk agama, nusa, dan bangsa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, dimanapun Anda berada, Anda akan tetap menjaga Darul Huda di jidatmu. Ya. Suatu saat nanti Anda kembali dan mengharumkan nama Darul Huda kembali. Jangan lupa tetap semangat hidup, menjalani hidup ini untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya berguna bagi manfaat bangsa, negara, dan keluarga. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Invisible Allahu Akbar. Invisible Allahu Akbar. Invisible Allahu Akbar. Ihwani wa akhwati fillah, Invincible Generation angkatan ke-25. Doa untuk antum, mudah-mudahan antum senantiasa mampukan Allah senantiasa sehatkan dimanapun antum berada. Dan satu pesan dari anak, ingat, likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i tamamul adab. Jadi jadilah manusia yang beradab, pintar-pintar dalam menjaga adab. Untuk anak-anak Invincible, tetap semangat, tetap berjuang, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Good luck. Di tempat ini kami belajar bahwa menjadi dewasa bukan tentang bertambah usia, tetapi tentang belajar memahami makna dari setiap langkah yang dijalani. Seringkali kami sibuk mengejar tujuan hingga lupa menghitung berapa banyak tangan yang telah membantu kami sejauh ini. Terima kasih. Dan sekarang kami mengerti bahwasanya mendidik bukan sekedar mengajar, melainkan menyalakan cahaya dalam diri seseorang. Dan jika selama belajar kami lebih sering salah daripada benar, lebih sering lalai daripada mengerti, lebih sering mengecewakan daripada membanggakan, kami mohon maaf. Selama 6 tahun, Darul Huda bukan sekedar tempat kami menimba ilmu. Ia adalah rumah perjuangan yang menyaksikan kami tumbuh dari banyaknya ketidaktahuan menuju pemahaman, dari banyaknya keraguan menuju keyakinan. Kami percaya setiap ilmu yang baik akan melahirkan pengetahuan, dan setiap adab yang baik akan melahirkan peradaban. Semoga setiap huruf yang diajarkan menjadi amal yang tak terputus, dan Darul Huda senantiasa melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat. Terima kasih atas segala kebaikan yang ditanamkan. Maaf atas segala kekurangan yang masih kami tinggalkan. Sebab pada akhirnya ilmu akan bawa kami melangkah maju. Namun nilai-nilai yang diajarkan di sinilah yang akan menunjukkan arah.